Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik Bu. ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, masih ingat tidak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu ingat Apa Hilwa? tentang gambar pekerjaan konstruksi, mengevaluasi kerjaan konstruksi. Ya, betul ya, ingatannya masih bagus. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, indikatornya yaitu menjelaskan teknik pengukuran tanah. Yang kedua, menjabarkan prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah. Yang ketiga, mematuhi pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran tanah. Yang keempat, menjalankan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran tanah. Yang kelima, melakukan prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah. Dan yang terakhir, mengikuti pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran tanah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan teknik pengukuran tanah, peserta didik mampu menjabarkan prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah, peserta didik mampu melakukan prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah. Yang keempat, peserta didik mampu mengikuti pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran tanah. Yang kelima, peserta didik mampu mematuhi pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran tanah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjalankan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip ukur tanah. Oke, selanjutnya di sini ada yang mengetahui tidak apa itu ilmu ukur tanah? Ada yang tahu tidak ya? Belum tahu. Belum ya. Nah, jadi ilmu ukur tanah merupakan semua ilmu geodesi dan teknologi untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Nah, di sini ada jenis-jenis survei. Nah, jenis-jenis survei itu ada 10. Yang pertama yaitu ada survei titik kontrol, yang kedua survei topografi, yang ketiga survei pertanahan dan survei kadaster, yang keempat survei hidrografi, yang kelima survei keselarasan, yang keenam survei konstruksi, yang ketujuh asbuil survei, yang kedelapan survei tambang, yang kesembilan survei surya, dan yang terakhir optical tooling. Oke. Nah, dalam pengukuran tanah itu ada beberapa proses pengukuran tanah. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga presentasi. Nah, apa sih pengumpulan data itu? Nah, jadi pengumpulan data itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung dilakukan secara observasi di lapangan untuk mendapatkan detail alam maupun buatan. Sedangkan pengolahan data yaitu perhitungan dan analisis baik secara manual maupun digital. Dan yang terakhir yaitu presentasi. Nah, presentasi merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang dibuatkan dalam bentuk gambar-gambar atau peta, dan penggambarannya dilakukan secara manual maupun digital. Sampai sini ada pertanyaan? Terkait ilmu ukur tanah? Cukup, Bu. Belum, Bu. Sudah cukup ya. Oke, selanjutnya ada tujuan pekerjaan tanah. Nah, tujuan pekerjaan tanah itu yaitu menentukan posisi sembarang bentuk yang berada di atas permukaan bumi. Yang kedua, menentukan letak ketinggian atau elevasi.
Yang ketiga, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta luasannya. Dan yang keempat, menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di atas permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada manfaat pekerjaan ukur tanah. Ibu minta tolong bacakan, Siva. Siva, ada Siva? Ada, Bu. Manfaat Ya. pekerjaan ukur tanah. Yang pertama, pengukuran untuk mencari luas tanah. Yang kedua, pengukuran untuk mengetahui beda tinggi tanah. Yang ketiga, pengukuran untuk merencanakan bangunan. Ya, terima kasih ya Siva. Selanjutnya di sini ada gambar alat pengukuran tanah. Nah, Ibu minta satu orang siswa untuk mencocokkan gambar dan keterangan yang ada di samping. Di sini siapa yang bisa ya? 1B, Bu. 1B, ya benar Dea. 2A. Yang lainnya ada? 2A. Ya, benar. Selanjutnya. Selanjutnya, Hilwa. Diodolit, gambarnya yang mana? Mungkin Hilwa? yang Bu. Ya, benar. Selanjutnya ada yang bisa mencocokkan lagi? 7G, Bu. 7B, betul. 7B, salah. G, Bu, G. Ya, betul. Selanjutnya Ibu minta kepada satu orang siswa untuk menyebutkan fungsi dari salah satu gambar pengukuran tanah ini. Ada yang bisa? Ayo sebelum Ibu tunjuk. Klinometer, Bu, Ya, ya. Kartika. Ya, boleh. Fungsinya untuk mengukur sudut elevasi yang dibentuk antara garis datar dengan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak atau ujung suatu objek. Ibu. Ya, betul sekali Kartika. Ntar Ibu kasih nilai plus ya. Ya, Bu, Oke, makasih, Bu. selanjutnya ini ada tugas ya. Tugasnya yaitu siswa diminta untuk mencari fungsi dari alat-alat pengukuran tanah. Tadi kan udah disebutkan ya salah satunya sama Kartika. Nah, coba untuk semuanya minggu depan bisa dicari lagi fungsi dari alat-alat pengukuran tanah tersebut. Sudah paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Paham ya? Nah, Ibu minta satu orang siswa lagi untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang bersedia? Saya, Bu, boleh? Boleh sih, Pak. Yang dipelajari hari ini tuh tadi tentang pengertian ilmu ukur tanah, yaitu sebuah ilmu geodesi dan teknologi untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Juga tadi menjelaskan tentang jenis-jenis survei, ada 10. 5 diantaranya itu survei tambang, hidrografi, titik kontrol, survei pertanahan, dan survei surya. Nah, dalam proses pengukuran tanahnya itu terdapat 3 proses, yaitu proses pengumpulan data, pengolahan data, dan juga presentasi. Ya, betul sekali ya. Ntar Sipa saya kasih nilai plus. Mungkin waktunya sudah habis ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Bu. Cukup. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa lagi. Membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nabi. Iya, sama-sama.